Gunawan, halo. Halo. Makin sehat Gunawan ya. Makin sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana nih, Wan? Kira-kira lagi di mana nih? Gunawan sekarang lagi ada di studio. Lagi ada di studio. Padat ya jadwalnya, Wan ya. Gimana nih, Wan? Kita siang hari ini berkesempatan untuk menyapa teman-teman KL Lovers dan Genius One dalam kesempatan di kapan lagi jaga jarak. Tentunya ya situasi masih pandemi kayak gini ya, Wan ya. Semua orang juga bisa dibilang kegiatannya di luar ruangan sangat terbatas, termasuk Gunawan sendiri. Kali ini kita bakal sharing-sharing nih, Wan, sama Gunawan untuk teman-teman kayak Lovers dan Genius One juga. Untuk selalu menjaga protokol dan tips and tricksnya gimana berkegiatan di luar ruangan dengan aman. Dan kita juga bakal ngobrol kepo-kepo Gunawan nih. Kan belum banyak yang tahu. Apa-apa, Wan ya? Gak apa-apa dong. Yoin. Gunawan. Kabarnya gimana nih Gunawan nih? Oh ya, sebelumnya aku mengucapkan selamat untuk Gunawan yang udah menjadi juara 2 di Liga Dangdut Indonesia 2020. Tepuk tangan. Terima kasih, terima kasih. Wan, Gunawan menjadi salah satu pemenang di Liga Dangdut musim ketiga ini, Wan ya. Di tengah pandemi, Wan. Setelah keluar menjadi juara 2, gimana nih, Wan? Jadi juara di tengah COVID ini gimana nih, Wan? Gimana perasaannya? Ada senangnya dan juga ada sedihnya juga. Kalau senang itu Gunawan benar-benar gak nyangka karena bisa jadi runner up di LIDA 2020 ya. Itu benar-benar gak nyangka dan sangat senang sekali. Dan kalau senang juga itu pas kalau misalkan nggak pandemi kemarin itu mungkin nggak juara. Mungkin. Kok gitu? Iya. Iya, soalnya pas pandemi kemarin itu, sebelum pandemi itu Gunawan penampilan Gunawan di LIDA itu sangat-sangat disayangkan gitu. Banyak melakukan kesalahan dan banyak juga kekurangan. Itu banyak sekali. Pas setelah pandemi dan teman-teman Gunawan itu sebelum pandemi mereka hebat-hebat semua. Mereka gila. Pokoknya suara mereka tuh pokoknya mental mereka juga bagus banget. Nah, pas pandemi kemarin itu Gunawan manfaatin waktu untuk gimana caranya biar bisa menampilkan yang terbaik dan beda dari penampilan-penampilan sebelumnya. Itu untungnya, itu senangnya kayak gitu. Nah, yang nggak senangnya itu gimana ya? Biasanya kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun sesudahnya itu mereka menjadi pemenang dan ditemani sama orang tua mereka di atas panggung gitu kan. Terus juga mereka juga diarak-arak gitu di kampung mereka, di provinsi mereka gitu. Nah, sangat disayangkan di tahun ini tuh ya kita harus sendiri gitu. Dengar juara juga sendiri di atas panggung. Itu sangat disayangkan. Nah, Gunawan kan bilangnya tadi tuh jadi juara sendiri. Nah, Gunawan kan ini padahal kalau misalnya ini perbedaannya angka, Wan ya. Kalau misalnya angkanya lebih gede, dikit bisa jadi juara 1 nih, Wan. Gemes nggak sih, Wan? Aduh, dikit lagi bakal jadi juara 1 nih. Gemes nggak sih? Atau ada rasa kecewa atau udah cukup puas dengan pencapaian di Liga 2020? Kalau kita bicara mengenai jiwa kompetisi, ya pasti ada rasa kenapa aku nggak juara 1? Ya itu kenapa aku nggak juara 1? Itu kalau kita bicara jiwa kompetisi, karena kompetisi itu ya kita carinya menang gitu. Ya walaupun kompetisi itu ada kalah dengan menang kayak gitu. Tapi kalau secara kepuasan, Gunawan benar-benar puas dengan hasil yang Gunawan walaupun di bawah 1 ya, walaupun di bawah 1 kayak gitu. Karena sebelumnya Gunawan tidak pernah menyangka kalau Gunawan itu bisa ada di posisi itu sebelumnya. Sebenarnya Gunawan tidak pernah menyangka. Yang pas awal Gunawan kesini aja itu Gunawan cuma bilang yang penting gue masuk TV, udah selesai kayak gitu. Aduh, iya. Nah, Gunawan apa namanya? Kalau dibandingin sama cerita-cerita alumni DA dan LIDA sebelumnya, Gunawan sendiri ketika berada di panggung 3 besar bersama kedua saing Gunawan ini, ada experience tersendiri nggak sih, Wan? Kan Gunawan sendiri bilang sebelum pandemi ini penampilan Gunawan sendiri kurang maksimal gitu.
Apa sih, Iya, ada experience ini nggak sih Wan waktu itu? experience itu apa sih, Bang? Gue nggak tahu. Pengalamannya ada Pengalaman pengalaman berbeda nggak gitu? di panggung gitu maksudnya. Di panggung. Iya, maksudnya gue nggak ngerti bang yang tadi lu jelasin, ya tadi lu tanya. Oke, kita gini aja nih. Gunawan sendiri kan apa namanya? Uh, Tampil di atas panggung megah Indosiar nih, Wan. Tapi dengan situasi tanpa penonton, tanpa pendukung di tempat nih, Wan. Buat Gunawan sendiri itu ada keuntungan atau ada kekurangan sendiri nggak sih? Atau ketika tampil tanpa penonton, rasa feels-nya kurang dapet nih, euforianya kurang dapet nih, Wan. Gimana, Wan? Apa ada rasa-rasa kayak gitu, Wan? Benar, jadi bukan cuma Gunawan sendiri, tapi beberapa peserta kemarin juga kita juga sempat ngobrol kalau sayang banget ya nggak ada penonton kayak gitu. Dan perbedaannya tuh sangat jauh antara ada penonton dan nggak ada penonton kayak gitu. Jadi semenjak pas nggak ada penonton sama sekali di studio itu banyak banget peserta yang melakukan kesalahan dan kesalahannya tuh kesalahan yang sama kayak gitu. Jadi pas peserta yang satu tampil melakukan kesalahan yang sama, pas peserta yang satu yang tampil melakukan kesalahan yang sama. Kita sempat diskusikan itu sebabnya apa ya kayak gitu. Ternyata grogi. Karena gimana ya, kalau misalkan kita ada penonton, itu kita nyanyi pas kita udah mau grogi itu disorakin penonton. Jadi gimana ya, kalau apa ya maksudnya, jadi kita tuh jadi semangat lagi, jadi keingat lagi yang tadi udah lupa gitu. Penonton itu pemberi semangat buat kita gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada penonton itu sangat jauh beda, karena kita grogi karena cuma dilihatin sama juri, kita cuma dinilai aja kayak gitu tanpa ada Berarti penonton. Gunawan sendiri berarti ketika di kompetisi tanpa penonton, hanya disaksikan juri, penonton cuma ngeliat dari TV doang nih. Berarti itu berpengaruh untuk penampilan Gunawan ya? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Dan itu Berpengaruh bukan berarti cuma Gunawan jadinya tuh, sendiri, beberapa peserta juga begitu. Mereka bilangnya ya mending ada penonton kayak gitu. oh iya, nggak cuma Gunawan sendiri ya yang ngerasain hal Ya, itu ya. benar. Nah, Wan, kita flashback dikit nih, Wan. Waktu masih kompetisi kemarin, itu kan apa namanya? Waktu kompetisi kemarin kan lagi gencar-gencarnya, lagi awal-awal COVID nih, Wan. Nah, apa tuh COVID lagi gencar-gencarnya kan. Nah, Gunawan sendiri di studio, di asrama sendiri, protokol kesehatan seperti apa sih yang diterapin oleh pihak Indosiar, ataupun protokol kesehatan apa yang Gunawan terapin untuk diri sendiri duluan? Oh, apalagi kita di asrama. Kita di asrama dulu ya. Kalau di asrama tuh ketat banget. Pokoknya protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sama pemerintah, kita di asrama tuh benar-benar ngikutin gitu. Bahkan kita di asrama lebih dari jaga gitu. Maksudnya benar-benar ketat. Bahkan kita belum bangun tidur pun kita udah dibangunin sama orang-orang asrama, bangun kayak gitu, kamarnya mau disinfektan dulu kayak gitu. Jadi kamar juga disemprot tiap pagi, terus kita sebelum makan juga pokoknya kalau belum cuci tangan atau belum mandi itu nggak bisa makan kayak gitu. Kita dijaga benar-benar sama kakak asrama kayak gitu. Harus benar-benar bersih dulu baru bisa makan, baru bisa sentuh makanan kayak gitu. Saking ketatnya tuh segitunya, sampai kalau misalkan kita keluar ke halaman aja itu kita wajib pakai masker. Nah dulu masker sama itu apa namanya facial ya, sama itu juga dilapis gitu, pakai masker terus pakai facial juga. Gitu. Berarti seketat itu Wan ya, maksudnya Ya, protokol kesehatan Gunawan dan teman-teman di studio dan di asrama Wan ya. iya bener. Sampai kita pas orang tua nelpon katanya bagaimana di situ, udah mah nggak usah khawatir, Indonesia bener-bener ngejagain kita kok kayak gitu. Jadi memang bener-bener ketat banget, sampai di studio juga gitu. Di studio juga kita nggak boleh ngobrol sama siapapun kayak gitu. Pokoknya kita di ruang make up udah nyanyi kelar udah balik lagi. Gitu. Nah, Gunawan, apa namanya? Waktu kompetisi kembali dimulai kemarin kan, setelah sempat berhenti karena pandemi kan. Nah, Gunawan itu kan jadwalnya bisa dibilang padat banget Wan nih. Entah itu syuting Liga Zozo di studio sendiri sempat kan. Nah, Gunawan sendiri sempat nggak sih kondisi tubuhnya, fisiknya tuh tiba-tiba drop sakit gitu Wan?
Nah, kalau misalnya sempat ataupun mulai ngerasa kayak gitu, Gunawan sendiri untuk mengantisipasi hal-hal yang sedemikian rupa seperti gimana sih, Wan? Entah ada obat khusus dari orang tua atau ramuan-ramuan jamu kayak gitu, Wan. Gimana, Wan? Kalau Gunawan kemarin sempat ngedrop juga. Pas di tengah-tengah pandemi itu, uh, kebetulan Gunawan kemarin diet juga. Jadi pas pandemi kemarin itu Gunawan benar-benar diet dan olahraga full. Pokoknya kalau ketinggalan olahraga pagi, berarti siang olahraganya. Kalau siang enggak, sore. Kalau sore enggak, malam bahkan olahraga malam. Karena itu saking-saking mau ngurusin badan buat perubahan di kompetisi nanti kayak gitu. Jadi pas ngedrop itu Gunawan benar-benar nggak bisa ikut syuting sama sekali. Syuting Lidah Susu kan tiap pagi tuh. Itu Gunawan nggak bisa. Pokoknya udah ngedrop banget, nggak bisa syuting. Nah itu Gunawan manfaatin waktu beberapa hari itu benar-benar istirahat dan minum vitamin gitu, terus banyak istirahat, terus banyak banyak makan buah gitu. Karena kan diet juga kan, keras kepala banget. Pokoknya aku harus diet walaupun lagi sakit, aku nggak mau makan nasi gitu. Jadi buah banyak banget makannya kayak gitu. Jadi makan buah, minum vitamin, terus istirahat. Ke dokter juga sempat kayak gitu. Berarti Gunawan kondisi tubuhnya itu kemarin sempat drop gara-gara diet. Ya. Benar. Nah, ini kita kasih tahu dulu nih, Wan, buat teman-teman kayak Lovers dan Genius Wan yang nonton kita siang hari ini. Nih, sebenarnya diet itu boleh, Wan ya. Diet boleh, Wan ya. Diet itu boleh, cuman tetap dengan ya batas yang wajar tuh. Mengingat di tengah pandemi, kita harus menjaga kondisi tubuh, Wan ya. Asupan makanan dan vitamin itu sangat penting. Jangan sampai. Nah, kalau imun tubuh kita menurun, bisa bahaya, Wan ya. Benar sekali. Jadi diet itu nggak harus nggak makan gitu maksudnya. Makan, cuman porsi makanan tuh diatur, dijaga gitu. Nah, tuh. Kalian dengar sendiri kan, seorang Gunawan yang pengen menjaga penampilannya pas kompetisi sampai drop gara-gara diet. Oke. Nah, sekarang ini kita bakal break dulu nih buat tanya-tanya sama Gunawan. Kita bakal masuk ke selanjutnya. Gun, biar nggak tegang nih, Gun. Aku agak tegang nih, jujur aja nih. Kita main game dulu gimana, Gun? Boleh dong, game apa tuh? Main game dulu lah ya. Kita menghibur dulu teman-teman yang sedang nonton kita siang hari ini dengan sebuah game yang pastinya gamenya seru, dijamin dah. Pantengin terus lah. Nah, kita langsung aja, Wan ya. Nggak pakai basa-basi. Ini nama gamenya Trivia Quiz. Nah, apa tuh? Baru dengar kan? Nah, ini gamenya itu Gunawan akan menjawab pertanyaan seputar lidah. Ingat nggak tuh, Gunawan? Ingat nggak? Baru selesai loh. Ingat deh pasti. Pasti deh. Mudah-mudahan aja ya. Kita buktikan kalau benar Gunawan ingat. Oke? Pertanyaan pertama. Di Lidah 3, siapa yang menduduki juara 10, 11, dan 12? Ingat nggak? Lidah Gunawan ya? 10, 11, 12. Sama 12. Ya, ingat nggak? Eva, Hamid, sama Devri. Bener kan? Salah satunya salah. Satu salah ya? Bentar. Yuk, diingat. Baru. Eva bener kan? Benar. Eva, Hamid benar. Oh. Ya, satu lagi. Eva, Hamid, sama siapa ya? Aduh. Kacau, saudara-saudara. Cewek apa cowok tuh? Yaudahlah. Ini cluenya nih. Dia cewek. Awalan namanya Unfrom. Gak ada. Ada. Gak tahu ya. Pas ya. Bentar. Ingat. Cluenya nama dia tuh Nah, cari tuh lanjutannya tuh. Cluenya tuh from. Andari. Andari. Benar. Akhirnya setelah berusaha keras mengingat, Gunawan berhasil menjawab pertanyaan pertama dan masih ada 9 pertanyaan lagi, Wan. Jangan senang dulu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, Wan. Pertanyaan kedua.
Ada berapa peserta dari Sumatera yang masuk di 20 besar LIDA season ketiga? 20 besar Sumatera. Ingat nggak tuh? Ada berapa orang? Berapa ya? Bisa sebutin namanya. Hari Dini. Mhm. Hari Dini Rana. Wan, sebutin berapa orang sama daerahnya mana aja. Oh. Berapa ya? 7. Benar. Yuk, nama daerahnya. Sumatera Utara. Ya. Sumatera Barat. Iya. Sumatera Selatan. Enggak, Sumatera Selatan enggak. Nih. Sumatera Barat, Sumatera Utara, sama Sumbar, Sumut. Itu aja deh kayaknya nih. Ya kan? Aduh. Daerahnya. Oke, kita anggap aja pertanyaan Gunawan benar ya. Soalnya dia bisa menjadi orang. 7 orang asal Sumatera yang lolos nih. Nah, gini Wan, apa namanya? Aku sebutin ya, aku bantu. Yang lolos itu ada dari Jambi, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Lampung. Nah, jadi untuk para jenius Wan, kita anggap aja jawaban Gunawan benar ya. Kita anggapnya benar. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, Wan, kita langsung aja Wan ya. Apa nama episode terakhir sebelum LIDA selesai? Terus nama konser terakhir itu apa? Pesta Sang Juara. Kurang tepat. Konser kemenangan. Kurang tepat. Yang tadi udah benar yang pertama, cuman kurang tepat aja di kata awalnya. Ayo Wan. Pesta Sang Juara benar kan? Yaudah, jadi gini aja deh untuk para K-lovers dan Gunawan jenis Wan. Kita anggap pertanyaan Gunawan benar lagi. Benar sebenarnya. Cuman kurang tepat kita ganti katanya di konser Sang Juara. Konser Sang Juara. Oke, Gunawan pokoknya bisa jawab pertanyaan Gunawan. Ingat ya, masih ingat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wan, ini sebenarnya gampang Wan. Aku yakin kamu pasti bisa jawab. Apa nama single terbaru Lesti yang modelnya Rizky Bilar? Mungkin. Ku lepas dengan ikhlas. Benar. Nggak mungkin lah nggak tahu ya kan. Itu mereka. Kita lanjut aja lah langsung ke pertanyaan terakhir. Terakhir aja lawan. Gunawan kan LIDA ketiga nih. Coba Gunawan sebutin siapa aja nih juara dari masing-masing LIDA di season 1, 2, dan ketiga. Siapa juara aja? LIDA 1, juara 1 Selvi, juara 2 Rara, juara 3 Arif. Bukan. Setiap juara di LIDA musim ke-1, kedua, dan ketiga. LIDA 1 Selvi. LIDA 2 Kafaul. LIDA 3 Meli. Ya, benar. Karena sepertinya kita kasih kesempatan Gunawan untuk mengingat pertanyaan-pertanyaan untuk game. Tapi sekarang kita bakal balik lagi nih buat kepo-kepoin kehidupan Gunawan. Maaf nih, Wan. Ini udah waktunya, Wan. Kita harus bertanya lebih lanjut soal Gunawan. Gunawan ini siapa sih? Waktu kecilnya Gunawan ini seperti apa sih kehidupannya, Wan? Mungkin bisa diceritain, Wan, untuk teman-teman. Gunawan dulu sebelum kesini itu Gunawan waktu kecil itu Gunawan cuman seorang siswa pelajar ya kan ya tiap hari keseharian Gunawan cuman sekolah, pulang sekolah mengaji terus main, nggak ada nyanyi sama sekali dulu tuh nggak ada nyanyi sama sekali. Kok gitu? Tapi sekarang jadi penyanyi. Ya nggak tahu, takdir Tuhan. Dulu tuh Gunawan nggak ada nyanyi sama sekali,
karena dulu tuh memang orang tua tuh fokusin Gunawan tuh kamu harus ngaji, kamu harus sekolah kayak gitu. Itu yang benar-benar difokusin orang tua. Dan dulu juga Gunawan uh, nyanyi itu semenjak SMP. Itu pun karena ngaji, kepala sekolah di SMP tuh bilang kamu kalau bisa ngaji berarti kamu juga bisa nyanyi kayak gitu. Terus Ah, aku nggak bisa nyanyi. Nah dulu tuh nyanyi tuh cuma lurus-lurus aja tuh, nggak ada cengkok sedikit pun. Jadi nyanyi tuh lempeng aja gitu, nggak ada irama-iramanya. Pokoknya ya semenjak Gunawan tahu kalau Gunawan bisa nyanyi pas SMA, ya Gunawan langsung dalami itu. Oh saya bisa nyanyi, jadi saya langsung mendalami kayak gitu. oh, berarti awalnya apa uh, talenta Gunawan di dunia tarik suara ini berawal dari ketika Gunawan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Benar. Nah, Gun, mungkin ini Wan, apa namanya? Kita coba skip dulu yang tadi. Aku mau tanya nih Wan, tadi aku kelupaan Wan. Gunawan selama pandemi punya hobi baru nggak sih? Biar teman-teman semua tahu nih. Selama pandemi itu Gunawan tertarik main alat musik. Main apa? Alat musik. Alat musik. Gimana tuh Wan? Bisa diceritain alat musiknya apa? Genrenya Jadi apa? Gunawan kemarin pas pandemi itu kan lagi di asrama. Itu Gunawan sempat pelajarin gitar yang dari nggak bisa sama sekali di kampung, tiba-tiba di asrama dan masa pandemi kemarin langsung bisa. Ya. Terus Gunawan juga coba main gendang kemarin karena di asrama punya. Terus Gunawan coba main piano kemarin karena punya teman lidah. Jadi Gunawan belajar dan banyak. Suling juga Gunawan sempat nyoba, cuman agak susah sih. Jadi yang 4 alat musik ini tuh Gunawan pernah nyoba di asrama. Dan yang jadi hobi banget itu gitar. Sampai sekarang Gitar. tuh pengen banget. Ya. Itu Gunawan mempelajari 4 alat musik sekaligus. Itu waktunya berapa lama, Gun? Kan hobi baru nih kan, otomatis kan kamu pertama kali jajal nih mainin gitar, mainin piano. Itu tuh berapa lama kamu mempelajarinya, Gun? Kemarin itu cuma 3 bulan di asrama semenjak pandemi. 3 bulan ya, daripada aku nggak ngapa-ngapain selain aku belajar vokal, selain aku belajar lagu, mending aku ini deh nambah-nambah nilai plus buat aku kayak gitu. Akhirnya Gunawan langsung dalami belajar gitar, gendang, piano sama suling kemarin. Cuman yang benar-benar bisa itu baru gitar sama piano doang. Itu main piano susah loh kan kok. Maksudnya benar-benar bisa tuh udah bisa main piano sambil ngiringin nyanyi gitu apa? Iya, benar. Oh iya. Nah, Gunawan bilang nih kita sampai dulu ke teman-teman yang nonton kita ini tuh. Buat teman-teman yang mungkin gabut di rumah, bisa dicari hobi baru kayak Gunawan. Cari hobi baru yang positif pastinya Wan ya. Yang positif. Iya benar dong. Jangan yang aneh. Jangan aneh-aneh. Wan, ini Wan, apa namanya? Kalau boleh tahu Wan, karena kan masa pandemi, bisa dibilang kan orang ya bisa dibilang nggak bisa kemana-mana keluar daerah pun syaratnya protokol kesehatan juga ketat. Nah, aku mau nanya, Gunawan sendiri terakhir pulang ke Maluku kapan sih Wan? Terakhir pulang kita belum pulang sama sekali dari mulai audisi sampai sekarang. Dari mulai audisi sampai sekarang belum pulang? Iya. Kuat ya? Dan kita audisi juri artis dari bulan Januari sampai sekarang, sampai kompetisi, sampai kelar kompetisi. Hampir 1 tahun dong berarti ya? Hampir 1 tahun kita belum pulang. Berarti Gunawan bisa dibilang ya. Nah, Wan, tadi kan aku udah nanya nih Wan, apa namanya masa kecil Gunawan seperti apa. Sekarang aku lanjut lagi nih. Nah, tadi Gunawan bilangnya mulai nyanyi itu sejak SMP ya? Ya, benar. Sejak SMP ketika guru Gunawan bilang bisa ngaji, betul. Nah, waktu itu pertama kali Gunawan ke musik, itu tuh langsung ke dangdut, apa genre lain di luar? Gimana nih cerita Gunawan akhirnya bisa jatuh hati sama dunia musik? Jadi Gunawan itu pas awal-awal itu belum ke dangdut. Gunawan itu pertama banget itu lagu India. Nah terus setelah India Gunawan coba ke pop karena di sana itu memang identik banget sama pop.
orang-orang Maluku sama orang-orang Maluku Utara, Timur itu identik sama pop banget kayak gitu. Jadi pas ke India, setelah ke India ke pop, habis ke pop ke lagu Gambus daerah sana. Lagu Gambus daerah sana, nah ternyata muncullah Dangdut Akademi 1. Nah di situ Gunawan lihat belum ngerti dangdut, belum ngerti sama sekali. Malah dulu itu ya, dulu kalau Gunawan dengar dangdut, Gunawan bilang ini musik apa, ya gitu. Ini apa? Dulu banget itu dulu. Jadi pas Gunawan pelajari Gambus daerah sana, nah muncullah Dangdut Akademi, Gunawan denger, ih ini kok iramanya bisa ke sana, iramanya bisa ke genre ini ya kayak gitu. Jadi mirip-mirip sama Gambus daerah sana gitu. Jadi Gunawan coba gitu. Pas zaman-zamannya Lesti DA1 itu Gunawan langsung coba. Aku coba hafalin lagu dangdut, satu aja lagu dangdut. Nah, itu dan Gunawan baru pertama kali Gunawan hafal lagu dangdut cuman satu-satunya lagu dangdut itu lagu Kehilangan Rumah Irama itu cuman satu-satunya lagu dangdut dan lagu apa Wan? Lagu apa? Kehilangan Rumah Irama. Kehilangan lagunya Pak Haji Rumah Irama ya? Iya benar. Lalu, nah Wan, tadi kan Gunawan sendiri bilang nih, justru untuk pertama kali kenal dunia musik, Gunawan ini kan malah bisa dibilang nggak tahu musik dangdut itu seperti apa, kan ke pop dulu Wan kan. Nah, apa namanya? Tadi itu tuh waktu Gunawan akhirnya memutuskan untuk mendalami musik dangdut sendiri ini gimana Wan? Maksudnya itu kenapa? Alasannya apa? Padahal kan Gunawan anak muda ya, tapi tertarik sama musik dangdut. Nah, terus apa ya motivasi Gunawan tertarik sama musik dangdut ini? Iya, jadi pertama Gunawan denger dangdut itu jujur kita anak muda apalagi dulu itu gimana ya? Itu kayak itu tuh lagu-lagunya Bapak Gunawan gitu. Yang ada di pikiran Gunawan itu tuh lagu-lagunya Bapak Gunawan, lagu-lagunya Mama Gunawan. Jadi ya udah lewat aja, denger aja gitu. Tapi semenjak ada DA, itu motivasi Gunawan. Pelajari lagu dangdut. Karena memang Gunawan pelajarin lagu dangdut itu secara otodidak Wan ya? Sendiri Wan ya? Otodidak. Nggak ada les. Coba gimana, maksudnya secara otodidak itu gimana Wan? Lanjutin, maksudnya akhirnya bisa menguasai lagu dangdut dan bisa keluar sebagai juara. Jadi Gunawan itu pas ada DA, Gunawan berpikir kalau wah suara Gunawan cocok nih ke sana, ke genre musik ini nih. Tapi Gunawan belum tahu dangdut. Iya. Suara Gunawan ini cocok nih di genre musik ini nih, kayak gitu. Jadi Gunawan terus ngikutin DA dan Gunawan belajarnya tuh dari DA. Nah, tahu nggak Gunawan nonton DA itu nggak nonton nyanyi waktu itu, nonton komentar juri. Nonton komentar juri ya, pinter. Nah, yang kayak gini nih, suka. Aku setuju. Gak pernah kalau lagi nyanyi Gunawan bilang, Pak masih nyanyi ya? Iya. Nanti kalau nyanyi panggil ya, kayak gitu. Aku belajar dulu tuh, ngerjain tugas. Nah, nanti Bapak tuh dia udah selesai nyanyi nak, kayak gitu. Baru aku nonton komentar. Nonton komentar jurinya malahan. Iya. Nah, ini sebuah fakta unik dari seorang Gunawan, para kayak lovers dan genius. Gunawan itu belajar nyanyi dangdut, tapi bukan nonton orang nyanyi, tapi ini salah satu trik yang unik menurut saya ya, karena ini worth it. Akhirnya Gunawan bisa keluar sebagai runner up LIDA 2020, sebuah pencapaian luar biasa. Patut dicontoh buat kalian yang ingin jadi next juara LIDA musim berikutnya. Ya Wan? Amin. Nah, oke Wan, tadi sekarang Gunawan bisa ceritain nggak? Akhirnya Gunawan tiba-tiba beraniin diri buat ikut audisi LIDA. Gimana tuh Wan? Jadi Gunawan awal-awal itu bukan LIDA 3 langsung ikut. Gunawan juga ikut LIDA pertama, LIDA kedua, dan LIDA ketiga. Nah LIDA pertama itu cuma sampai di video booth. Kenapa Gunawan bisa memberanikan diri? Ya karena tadi Gunawan percaya kalau yang sudah saya rencanakan waktu DA, sudah saya pelajari itu pasti akan ada balasan dari Tuhan gitu maksudnya. Karena saya udah usaha dan saya udah belajar dan berdoa kayak gitu. Akhirnya Gunawan bisa memberanikan diri ikut LIDA kayak gitu. Nah terus LIDA 1 Gunawan gak lolos, Gunawan gak putus asa. Gunawan selalu bilang
uh, Tuhan nggak bakalan nggak bayar perjuangan aku sebelumnya, kayak gitu. Gunawan selalu berpegang dengan itu. Akhirnya Gunawan coba lagi pas di lidah 2 itu benar-benar kecewa dan benar-benar terpuruk dan down banget, itu benar-benar nggak mau ikut audisi lagi. Karena lidah pertama itu sampai video, buat lidah kedua cuma sampai di bilik pertama doang kayak gitu. Pas lidah ketiga, alhamdulillah tembus sampai juara 2. Kayak gitu. Alhamdulillah. Gunawan, itu kan secara singkat perjuangan Gunawan Iya. dari audisi ke kompetisi keluar sebagai juara 2. Gunawan. Nah, Gun, apa namanya? Ada yang support nggak sih, Gun? Kamu akhirnya bisa ikut Lida ini, Gun? Ada yang support nggak? Yang support banget itu ayah Gunawan. Ayah. Ya. Seperti apa dukungan ayah Gunawan yang akhirnya benar-benar memotivasi Gunawan nih? Seperti apa? Dia itu tidak tidak bermacam-macam maksudnya. Dia itu cuman setiap tahun itu, bukan setiap tahun, setiap bulan itu cuma nanya gini aja. Nah, Dangdut Academy belum buka ya? Dia cuma nanya gitu doang, tapi Gunawan percaya kalau di mata dia tuh penuh harapan. Gitu maksudnya. Walaupun dia nggak secara langsung bilang ke Gunawan kalau kamu ikut audisi ya, dia nggak pernah bilang begitu. Dia cuma nanya, nah, Dangdut Academy belum buka audisi ya? Nah, Dangdut Academy belum buka audisi ya? Dia cuma nanya-nanya begitu setiap bulan. Tapi Gunawan bisa kelihatan dari mata dia, kalau mata dia tuh penuh harapan kalau anaknya tuh bisa ikutan audisi gitu. Dan ada juga teman Gunawan, tapi Gunawan udah anggap dia saudara. Dia sangat support banget Gunawan, dan dia benar-benar apa ya, ayo Gunawan kamu ikut, ayo Gunawan kamu bisa, ayo Gunawan kamu bisa, kayak gitu. Itu teman kerja Gunawan sih. Berarti selain sosok ayah, ada juga lah sosok teman-teman, sahabat yang mendukung perjalanan Gunawan.